Ipan, kok bisa jatuh sih? Kayak gimana sih naik motor nggak jelas banget temennya bisa jatuh kayak gini? Nih, terus ini kayu untuk apa? Aku mau manggang ini aku boleh beli moli dulu sama Ipan tapi nggak jadi jatuh Ci. Sial emang. Bimoli untuk Untuk bakar ini. sejak kapan bakar kayu pakai bimoli? Wah, Kan dia minyak tanah baru benar. Apa nggak jadi? Sih nggak jelas banget jadi orang. Aduh, itu kata diurusin lo. Ki, kita belum beli bensin lo. Katanya mau beli bensin solar. Biar kencang kan ada motor. Iya nih, motor baru, Cok. Motor baru kayak buat tabrakan sini aku bawa. Badan krempeng ini. Nyem kali mereka berdua nih cidoh. Sana. Oh, ini SPBU-nya. Ya, Mak. Mau beli apa nih? Oh, ini Mbak, saya mau beli solar ya, Mak ya. 50.000. Hah? Kejadian yang tadi itu aneh bukan? Mulai dari membakar kayu menggunakan bimoli hingga menggunakan motor dengan solar. Sangat aneh sih. Baik, untuk detail penjelasan yang sangat detail tentang perminyak-minyakan itu, simaklah berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Apa sih itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak bisa dielakkan kehadirannya. Orang-orang zaman dahulu bakar kayu untuk menghangatkan dirinya dan juga memasak untuk bertahan hidup. Selain digunakan sebagai bahan bangunan, kayu tetap menjadi bahan bakar global utama selama beberapa abad. Hingga kemudian minyak bumi hadir dan menggantikan peran kayu bakar pada zaman itu. Minyak bumi adalah campuran kompleks hidrokarbon yang terjadi di bumi dalam bentuk cair, gas, atau padat. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan bagaimana proses pembentukan minyak bumi. Simak terus video berikut ya. Nah, selanjutnya ada proses pembentukan minyak bumi. Nah, beginilah urutannya. Jasad teknik yang terkubur bersama lumpur setelah itu diproses jutaan tahun dan mengendap dari dasar laut, menghasilkan bintik minyak dan gas. Terakumulasi dari batuan yang kedap menjadi deposit minyak bumi. Nah, begitulah proses pembentukan minyak bumi secara singkat. Sekarang kita fokus kepada kerosin dan solar. Nah, sekarang saya akan bahas tuntas tentang kerosin. Kerosin terkandung dalam minyak bumi sebanyak 10 hingga 15%. Pada pembuatan kerosin, minyak bumi melewati 2 tahap awal. Yang pertama adalah desalting. Desalting merupakan proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Yang kedua ada distilasi bertingkat. Pada distilasi bertingkat, komponen-komponen penyusun minyak bumi dipisah berdasarkan titik didih. Untuk kerosin, pengolahannya dilakukan pada suhu 75 hingga 150 derajat Celcius. Negara berkembang, kerosin digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan bahan bakar lampu minyak. Sedangkan di negara-negara maju, kerosin diolah untuk digunakan sebagai bahan bakar jenis jet, bahkan juga digunakan sebagai aftur. Nah, selanjutnya penjelasan tentang solar akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai solar. Jadi, solar dalam minyak bumi terkandung sekitar 15-20%. Senyawa hidrokarbon yang menyusun solar terdiri atas atom C14 sampai C25. Solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Seperti halnya dengan kerosin, solar dapat dikertak untuk menghasilkan bensin. Pada pembuatan solar, minyak bumi melewati 2 tahap awal yang sama dengan pengolahan kerosin yang tadi sudah dijelaskan oleh Sekar. Namun perbedaannya pada tahap distilasi bertingkat, pengolahan solar dilakukan pada suhu 170 sampai 290 derajat Celcius. Baik, jadi setelah minyak bumi tersebut diproses menjadi kerosin dan juga solar, maka akan dilanjutkan untuk proses apakah minyak bumi yang diolah tadi layak untuk dipasarkan. Jadi ada 3 proses yaitu yang pertama itu ada copper sweetening. Copper sweetening adalah proses menghilangkan motor yang berbau tidak sedap. Lanjut, yang kedua yaitu ada acid treatment.
Acid treatment adalah proses menghilangkan lumpur-lumpur yang masih menempel pada fraksi minyak bumi. Dan yang ketiga maupun yang terakhir yaitu ada desulfuring. Desulfuring adalah proses menghilangkan unsur belerang. Unsur belerang harus dihilangkan karena pada proses pembakaran bahan bakar, belerang akan teroksidasi menjadi oksida belerang. Oksida belerang merupakan salah satu senyawa penyebab terjadinya hujan asam. Baik, untuk menambah wawasan kalian juga perlu tahu apa kekurangan dan kelebihan dari minyak bumi tersebut. Kita mulai dari kelebihannya. Setidaknya ada 6 kelebihan minyak bumi. Yang pertama itu, minyak bumi sangat mudah diekstraksi. Yang kedua, bahan bakar berkepadatan tinggi. Yang ketiga, minyak bumi dapat diangkut dalam jarak jauh. Yang keempat, menyediakan bahan bakar yang bekerja dengan banyak infrastruktur. Yang kelima, dapat digunakan dalam berbagai cara. Dan yang terakhir, minyak bumi menyediakan sumber daya energi yang stabil. Oke, tidak hanya mempunyai kelebihannya, minyak bumi juga memiliki kekurangan yang sangat berdampak bagi kesehatan juga lingkungan di sekitarnya. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, gas yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, minyak bumi adalah sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, proses perbaikan minyak bumi bisa beracun. Yang keempat, minyak bumi bisa menciptakan dampak suhu tinggi seperti kebanyakan CO2 di udara ini. Yang kelima, transportasi minyak bumi tidak 100% aman. Dan yang terakhir, komoditas yang dieksploitasi untuk tujuan politik. Nah, jadi kalian sudah pada tahu kan apa itu minyak bumi dan kerosin dan juga solar. Jadi kalian tidak akan salah kaprah lagi mengenai pembagian dari minyak bumi tersebut. Sekian dari kami dan bye!